sekarang kita berlanjut ke pembicara kita yang ketiga, yaitu Dr. Imade Gede Dwi Lingga Utama, spesialis anak konsultan. Beliau adalah staf juga di Ilmu Kesehatan Anak FK UNUD dan RSUP Sanglah, menyelesaikan program pendidikan doktornya di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, kemudian spesialisasi anaknya juga di Udayana, kemudian konsultan, ya, lulus tahun 2011, kemudian program doktoral juga di Universitas Udayana. Beliau sampai saat ini adalah staf Departemen KSM Ilmu Kesehatan Anak. Salam sehat, Dr. Dwi Lingga. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat nanti dalam proses simposium ini. Beliau akan membawakan shock syndrome dengan MSC. Waktu kami persilakan untuk Dr. Dwi Lingga dengan waktu 20 menit untuk presentasinya. Kami persilakan. Terima kasih Dr. Dharma sebagai moderator. Selamat pagi menjelang siang, ya, yang terhormat para guru besar, senior, juga teman sejawat, dan yang terutama sekali para peserta PKB Ilmu Kesehatan Anak FK UNUD RSUP Sanglah yang ke-24. Kalau tadi sudah disampaikan materi mungkin yang berat-berat ya, tentang ventilator, tentang vasokonstriktor ya. Nah, sekarang izinkan saya sharing tentang demam berdarah, khususnya dengue shock syndrome, dengan penyakit yang mulai banyak kita hadapi sekarang, yaitu MISC ya, Multi System Inflammatory Syndrome pada anak ini. Baik, sebagai outline, kita akan bahas sedikit tentang patofisiologi MISC sendiri dengan dengue, kemudian tentang klinisnya, tentang penunjang laboratoriumnya, dan juga sedikit tentang tata laksana, terutama dengue shock syndrome ini dengan MISC tersebut. Ya, kita tahu semua bahwa WHO menetapkan pandemi itu akhir 2019 ya. Setelah itu kita Indonesia melaporkan kasus pertama itu Maret 2020 ya. Nah, kemudian setelah itu, tidak lama setelah itu, ada scientific brief dari WHO yang melaporkan bahwa ada klaster anak ya. Ini laporan dari Eropa dan Amerika Utara ya. Itu yang mengalami inflammatory multisystem ya. Ini katanya mirip dengan penyakit Kawasaki atau toxic shock syndrome. Nah, kemudian banyak laporan-laporan yang lain muncul. Nah, salah satu dari Indian Journal Pediatric ini ya, mereka melaporkan MISC ini ternyata mirip dengan demam berdarah yang berat ya. Tidak kalah juga Indonesia juga ada laporan kasusnya. Ini dilaporkan berdasarkan di Bandung ya. Satu kasus yang sampai meninggal dengan MISC ini yang diduga koinfeksi dengan dengue. Ini anak umur 6 tahun dengan yang masuk ruang emergensi, di mana pasien dengan riwayat demam, kemudian abdominal pain, shock, dan kemudian ini diperiksa serologi, dua-duanya positif ya. Serologi COVID-nya juga serologi terhadap dengue-nya. Nah, ini dengan banyaknya kasus-kasus yang dilaporkan seperti ini, kiranya perlu kita bahas dalam kesempatan ini. Namun sebelumnya kita lihat kejadian dengue ini dengan MISC ini di seluruh laporan yang dilaporkan sampai saat ini. Ini laporan dari Lu X dan kawan-kawan
ya menyebutkan bahwa rate rasio denggi, kita memang endemis denggi ya. Kalau kita lihat di petanya itu warna merah seluruh Indonesia kita memang endemis ya. Angka kejadian denggi itu tinggi kita 2020 dibandingkan 4 tahun sebelumnya. Dan kemudian insiden rate COVID itu juga tinggi. Ya, kita lihat lebih dari 250-an per 100.000 kejadian COVID itu. Nah, ini laporan dari Franz Guyana, ya Januari sampai April 2020 juga didapatkan baik secara klinis maupun confirm denggi dan COVID itu sejalan, ya, jadi sama-sama tinggi, seperti itu. Dan kemudian laporan lain, salah satu di Indonesia ini, ya, dari Nina Dwi Putri, itu melaporkan kejadian COVID-19, kasus COVID-19 ternyata juga diikuti oleh meningkatnya kasus NISC, kan, sejalan. Nah, mungkin ini laporan di Jakarta saja yang belum banyak bisa menggambarkan keseluruhan yang terjadi di Indonesia. Tapi kalau kita lihat laporan dari luar, ini dari Lancet, dari Jiang dan kawan-kawan, ternyata juga ini dari Februari sampai April ya, itu 2020 dilaporkan itu kasus COVID-19 dan NISC itu juga sejalan, jadi makin meningkat kasus NISC juga meningkat. Nah, ini membuktikan itu terjadinya sangat berhubungan dengan COVID-19 ini. Juga dari Indian Pediatric ini untuk angka masuk rumah sakit itu juga sejalan ya, masuk rumah sakit juga NISC juga masuk rumah sakit, juga lama rawatnya itu mirip ya. Nah, beberapa laporan dari Lu X dan kawan-kawan juga melaporkan di beberapa negara terjadi kasus yang sesuai. Di Vietnam misalnya ini, apalagi kita di Indonesia, itu banyak ya. Oleh karena itu kita dengan bertambahnya kasus NISC juga bertambahnya kasus denggi ini yang mana memiliki gejala yang mirip sehingga kita sebagai klinisi susah membedakan. Oleh karena itu perlu kita bahas dalam kesempatan ini. Kita lihat sedikit patofisiologinya seperti apa. Jadi walaupun ini sebenarnya belum jelas sekali ya patogenesis NISC tersebut, tapi masih dalam studi terus ya. Para ahli menduga ini sebagai respon imun terhadap adanya infeksi virus itu dibandingkan terhadap infeksinya itu sendiri. Jadi lebih ke respon imunnya ya. Diduga pada anak yang berbeda dengan dewasa ya. Beberapa hipotesis mekanisme yang diduga adalah antara lain terjadi peningkatan antibodi dependent dan replikasi virus itu sendiri. Kemudian terjadi kompleks imun yang memicu respon inflamasi dari penjamu itu. Juga ada aktivasi dari sel T maupun sel B, baik sendiri maupun keduanya bersama-sama. Ya, beberapa ahli juga menyebutkan adanya atau antibodi yang terlibat. Ya. Jadi ini meskipun gambaran klinisnya mirip-mirip dengan Kawasaki, ada dominasi yang melibatkan sel T, interleukin 17A, dan diduga juga ada biomarker yang terkait akibat adanya kerusakan arteri. Nah, ini masih hipotesis yang mungkin terus berkembang nantinya. Ini satu skema yang bisa kita lihat secara visual bagaimana para ahli itu menduga kejadian timbulnya NISC ini. Seorang anak yang sudah pernah terinfeksi COVID-19, dia akan mempunyai antigen atau malah disebut super antigen. Adanya super antigen ini akan mengaktifasi APC ya, makrophage salah satu, di mana hal ini akan terjadi aktivasi sel T ya, dikatakan autoreaktif ya. Dengan begitu dia akan memproduksi mediator proinflamasi, malah dikatakan sampai terjadi sitokin storm ya, badai sitokin, di mana sitokin ini akan memengaruhi dan menstimulasi sel tubuh kita, antara lain makrophage, neutrofil, monosit, dan bersamaan juga dengan
itu teraktivasinya sel B, autoreaktivasi ya, sehingga memproduksi antibodi yang kemudian bereaksi dengan antigen tadi itu. Nah, adanya dua hal ini yang bersamaan akan menimbulkan respon hiperimun ya, yang akan berujung kepada timbulnya sindrom ini. Jadi multi sistem inflammatory syndrome pada anak ini yang berakibat kepada semua organ ya, hampir semua organ ya, di brain, di jantung, di saluran cerna, di kulit, di ginjal, dan juga mempengaruhi sel-sel darah kita ya. Nah, kalau tentang dengue memang sudah lama dipelajari dan diketahui. Nah, ini sudah lumayan established ya. Jadi adanya infeksi dengue ini akan mengaktifkan sel imun tubuh seseorang sehingga terbentuk atau keluarnya mediator inflamatori ini yang akan memengaruhi vaskuler permeabilitasnya sehingga terjadi leaking atau plasma leaking, yang mana ini merupakan cikal bakal terjadinya beratnya demam berdarah itu. Di samping itu juga terjadi destruksi daripada trombosit, supresi bone marrow yang berujung kepada trombositopenia, dan kemudian bisa terjadi koagulopati di IC sehingga terjadi perdarahan yang hebat. Ya. Nah, kalau dengan COVID dan MIS-C ini dia masih banyak yang perlu dipelajari. Nah, kalau lihat dari laporan-laporan yang sudah ada, banyak anak yang mengalami MIS-C ini menunjukkan PCR yang negatif, tetapi antibodi atau security yang positif. Hal ini mendukung hipotesis bahwa lebih terkait kepada dysregulasi imun. Ya, juga laporan lebih dari 700-an anak itu menunjukkan 60% memiliki serologi yang positif, tapi negatif PCR. 34% positif kedua-duanya dan 5% negatif kedua-duanya. Jadi di situ juga mendukung teori ini. Dan penelitian lain ada menduga bahwa faktor host yang juga memegang peranan ini mungkin hubungannya dengan genetik. Makanya PR buat kita semua insan kesehatan untuk terus melakukan penelitian-penelitian. Dengan adanya antigen tadi, jadi teraktivasi monosit itu untuk memproduksi stokain maupun kemokin. Dia akan merangsang neutrofil, limfosit, trombosit, sel endotel, sehingga dia akan mengekspresikan faktor jaringan yang akan memicu terjadinya koagulasi. Ini salah satu mekanisme yang diduga ya. Kemudian dengan adanya peningkatan megakariosit dan terbentuknya trombus yang mengandung fibrin, tubuh akan memberikan respon untuk terjadinya fibrinolysis sehingga terbentuknya D-dimer yang akan bisa kita deteksi di sirkulasi. Seperti itu. Nah, kita lihat sekarang sedikit gejala klinisnya. Nah, dengan awal proses inflamasi yang mendasari tersebut, dia akan memberikan gejala di seluruh tubuh, misalnya brain, nyeri kepala, meningis, muslet kaki, kemudian di mata konjungtivitis, bisa di kulit, eritema. Kemudian kalau kita periksa faktor inflamasi meningkat semua, ya. Kemudian di jantung juga terjadi miokarditis, hipotensi, hipoperfusi, takikardi. Kalau kita periksa marker jantungnya troponin dan proBNP meningkat. Begitu juga di paru terjadi hipoksimia, ada infiltrat, ada nyeri dada. Kemudian di gastrointestinal juga mual, muntah, kemudian nyeri perut, diare mungkin, dan terjadi transaminitis. Juga mempengaruhi sel darah sehingga terjadi trombositopenia, neutrofilia, limfopenia, bahkan sampai bisa terjadi gagal ginjal. Begitu kompleksnya kejadian ini, sehingga kita dihadapkan dengan terus masalah-masalah yang baru yang harus kita gali dan kita pelajari. Oke, para ahli mencoba mencari mekanisme miokarditis itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, ini baru dugaan ya, adanya keterlibatan inflamasi secara sistemik, juga terlibat faktor virus diduga. Dan terjadinya hipoksia juga diduga karena adanya kardiomyopati stres ya, tapi jarang didapatkan keterlibatan atrialnya. Ya, para ahli juga menduga diskusi jantung ini akibat adanya kombinasi mekanisme semua itu. Ya, kalau kita lihat perbedaan gejala klinis antara dengue dan COVID ini ada yang sama, ada juga yang berbeda ya. Sama-sama demam, sama-sama timbul sakit kepala, sama-sama lemas, ruam dan lain sebagainya. Tetapi sebagai pembeda mungkin kita bisa lihat ya, nyeri retroorbital itu lebih kepada kasus dengue.
purpura itu lebih kepada kasus dengue. Begitu pula muntah persisten pada kasus dengue, terutama yang fase kritis dan nyeri abdomen itu yang kita istilahkan dengan warning sign. Satu hal mungkin yang menjadi pembeda adalah meningkatnya faktor inflamasi pada kejadian COVID-19 atau MIS-C ini. Ya, kalau kita lihat khususnya DSS dengan MIS-C ini ada beberapa hal yang sama dan juga beda ya. Yang kita bisa bedakan di sini mungkin satu, disfungsi miokard itu lebih menonjol ke MIS-C ya. Hipotensi lebih menonjol pada DSS. Kalau kita lihat darahnya, MIS-C itu limfopenia, DSS itu limfositosis. Kalau kita lihat trombositnya, ya agak menurun pada MIS-C, tetapi lebih menurun pada DSS. Kalau kita lihat hematokrit ini yang khas ya, kalau MIS-C itu normal, kalau DSS itu yang sangat-sangat meningkat ya, selain tadi dari faktor inflamasinya ya. Nah, dengan urean tadi kita bisa melihat clue-nya mungkin ya. MIS-C itu bisa disertai dengan trombositopenia, tetapi yang lebih sering trombositopenia adalah pada demam berdarah. Hemokonsentrasi salah satu yang menjadi pembeda pada kejadian demam berdarah, tapi tidak ada pada MIS-C. Jadi secara klasik kalau di BD itu ada leukopenia, kemudian diikuti oleh trombositopenia, kemudian terjadi hemokonsentrasi yang dilanjut dengan terjadinya kebocoran plasma. Nah, ini yang bisa kita pakai patokan. Nah, kalau kita breakdown lagi untuk gejala penunjang labnya itu seperti tadi ya, limfopenia ketemu, kemudian pada MIS-C ini terjadi peningkatan faktor inflamasi, marker jantung meningkat, itu yang menjadikan pembeda mungkin dengan DBD ya. Ada satu systematic review ini seperti tadi ada neutropenia, limfopenia, enzim jantung meningkat yang menjadi patokan yang bisa mungkin kita lakukan di center-center adalah CRP ini. Kalau CRP-nya itu tinggi, mungkin MIS-C juga bisa kita memakai itu acuan untuk kemajuan penanganan MIS-C ini. Para ahli mencoba mempelajari terjadinya limfositopenia ini apa sih yang menyebabkan? Ini dugaan adanya infusi langsung terjadi pada limfosit, kemudian terjadi apoptosis akibat adanya interleukin tersebut, kemudian berkurangnya limfosit karena adanya sitokin storm di mana terjadi atrofi pada organ limfoid ataupun oleh karena adanya asidosis laktat ya. Nah, ini salah satu mungkin tool yang bisa kita pakai ini dari American College Rheumatologi. Apabila seorang anak demam, kemudian ada secara epidemi berkaitan dengan SARS-CoV. Ada dua dari gejala-gejala misalnya kemerahan, gejala gastrointestinal, edema dan lain-lain. Apabila ada hal yang ini mendukung sekali ke MIS-C. Tetapi apabila tidak ada, ini kita mungkin kejadiannya tumpang tindih. Kemudian apabila ada semua tersebut, kita harus lihat apakah pasiennya shock atau tidak. Kalau shock itu mendukung. Kalau tidak shock, kita akan telusuri faktor inflamasinya. Kalau faktor inflamasinya itu meningkat, ini cenderung MIS-C. Nah, di pedoman tata laksana COVID kita sudah ditentukan bahwa apabila anak itu ada demam lebih dari selama 2-3 hari, ada ruam, ada hipotensi, ada gambaran disfungsi miokardium, ada bukti koagulopati dan gejala gastrointestinal disertai dengan peningkatan marker inflamasi, kita bisa membuktikan tidak ada penyebab etiologi bakteri. Nah, kemudian kita bisa membuktikan bahwa ada pernah terinfeksi COVID. Nah, ini kita asesmen sebagai MIS-C. Ya, memang banyak ketentuannya. Tata laksana seperti tadi, apabila kita sudah menentukan bahwa ini MIS-C, ini pertama pilihan kita adalah globulin. Ya, kemudian diberikan metilprednisolon. Apabila refrakter, itu kita tingkatkan dosis metilprednisolonnya. Apabila tidak disertai dengan shock, terapinya tetap imunoglobulin. Apabila refrakter, itu baru kita berikan metilprednisolon atau anakinra ya. Cuman ini memang kita susah memang mendapatkan. Kalau DSS ya, kita kalau sudah menentukan DSS, terapi kita adalah beri cairan isotonis 20 cc per kilo secepatnya dalam 15 menit. Kemudian kita akan lakukan evaluasi.
Apabila terjadi perbaikan, dosis itu diturunkan bertahap. Misalnya 5-7 cc per kilo dalam 1-2 jam, 3-5 cc, 2-3, demikian seterusnya sampai kondisinya membaik. Apabila dia tidak membaik, kita harus nilai hematokritnya. Apakah hematokrit meningkat atau menurun? Kalau meningkat, kita berikan lagi fluid itu. Kemudian kita evaluasi. Apabila terjadi perbaikan, kita turunkan fluid dan kemudian kita melangkah ke kristaloid bertahap. Apabila hematokritnya menurun, kita itu artinya terjadi perdarahan. Kita akan berikan transfusi darah. Nah, sebagai acuan mungkin kita sebagai klinisi mengingat gejalanya itu tumpang tindih. Apabila seorang anak itu kita diagnosis dengan demam berdarah dengan segala sign simptom, tetapi ada disfungsi miokard, ada bisitopenia. Nah, ini kita pikirkan salah satu definisinya BIS-C itu. Dan apabila jelas kita temukan ada inflamasi di mukosa mulut, ada peningkatan parameter inflamasi, ada kelainan arteri koroner, ini kita bisa menentukan bahwa ini lebih ke MISC. Nah, karena memang manifestasinya ini mirip, tumpang tindih, gitu. Secara bijak mungkin kita harus melakukan penilaian secara komprehensif, penelusuran demam, terutama kita bertugas di daerah yang banyak penyakit endemisnya ini. Misalnya kita pertimbangkan apakah demam berdarah, infeksi malaria, sesuai dengan di mana kita berada. Yang pasti evaluasi klinis harus kita lakukan dengan cermat, investigasi yang lengkap. Bila perlu, kalau ada alat, kita lakukan pemeriksaan ekokardiografi untuk membantu mendiagnosis MISC. Saya kira itu yang bisa saya sharing dalam kesempatan ini. Mohon maaf bila ada sesuatu yang salah kata. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator. Selamat siang. Ya, terima kasih Dr. Dwi Linggo yang sudah mempresentasikan makalahnya dengan menarik ya, membedakan atau membandingkan antara dengue shock syndrome dengan MISC. Ya, sangat sekarang di sini sangat banyak ya karena kita endemis dengue juga post COVID, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk layanan kesehatan di tempat dimanapun nanti para peserta melakukan pelayanan kesehatan.